Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan dari kripto lagi ya, dan terkhusus untuk Bitcoin sebagai koin induk untuk mempengaruhi juga bagaimana dengan koin-koin lainnya. Di sini nanti kita akan bahas juga tentang TKO dan Binance. Nah, kita lihat dulu untuk Bitcoin ya. Di sini Bitcoin tertahan ya dalam 3 hari, ini adalah time frame daily di harga 16.700 dan ada support di tengah-tengah sideway antara 17.500 dan 15.800 yaitu di 16.600 yang kemarin saya buat ya, bahwa di sini adalah bisa dikatakan adalah support juga untuk Bitcoin yang bisa dikatakan agak kuat dan agak sulit ditembus. Namun sebenarnya ya ada sebuah psikologi juga dalam kondisi sekarang ini, beberapa rumor juga tentang FAT-nya BNB juga terpengaruh ternyata kepada harga Bitcoin. Mungkin ya ada Bitcoin juga ya sebagai holder Bitcoin di Binance sedang melakukan withdraw juga sehingga terjadi penurunan dan berdampak juga pada altcoin yang lainnya. Jadi sangat luar biasa juga dampak dari FAT Binance ini mempengaruhi segala kripto. Jadi kemungkinan terburuk ini bisa terjadi melanjutkan penurunannya ya untuk Bitcoin. Namun kita harapkan tidak seperti itu karena saya yakin akan ketahan lagi di 15.800 kalaupun terjadi penurunan ya. Nah, setelah dari situ mungkin akan terjadi kenaikan lagi dan ketahan lagi di 16.600. Nah, seperti yang lalu ya, kita prediksi harga Bitcoin ini kemungkinan jatuh sampai 14.000 yang terendah menurut saya begitu. Tapi banyak analis berkata kalau Bitcoin ini akan jatuh sebelum halving sampai ke 10.000 US dollar. Ya, kita bisa pantau aja begitu. Dan kalau Anda para investor ataupun para DCA ya, mungkin bisa pantau di antara harga itu di 14.000 menuju ke 10.000 penurunannya. Dan Anda bisa mempersiapkan dana untuk serok di harga terendahnya di 10.000 dimulai dari harga 14.000 atau di kejatuhan atau tembus di harga 15.600. Nah, ini juga sebenarnya berdampak nantinya kepada altcoin juga secara keseluruhan ya, ketika Bitcoin ini sudah menembus di harga 16.600. Kemungkinan semua altcoin juga akan turun sangat drastis sekali, mungkin sampai ke 10%, dan ini sebenarnya sangat berdampak juga ya, para trader harus berhati-hati, tetap tekankan ya menggunakan stop loss. Namun untuk DCA ini adalah sebuah kesempatan untuk serok, jadi Anda harus berburu terus nih sebenarnya ketika altcoin turun ataupun Bitcoin, apapun itu yang Anda yakini ataupun Anda sayangi, Anda boleh serok untuk kondisi saat ini. Namun bagaimana dengan Santarelli ya? Di sini kalau saya lihat dalam kondisi harga Bitcoin seperti ini, saya agak meragukan dengan Santarelli. Tapi kita tidak tahu ya, apapun yang bisa terjadi di kripto ini. Yang kita bilang prediksi bisa anjlok, ternyata dia terbang pada saat Santarelli. Bisa juga ternyata dia di Santarelli anjlok, tidak ada kenaikan sama sekali. Semua kemungkinan bisa terjadi. Nah, itulah untuk Bitcoin ya. Sementara kalau kita lihat pengaruh daripada Bitcoin dominance, memang terjadi kenaikan yang sangat signifikan untuk dominasi Bitcoin dan sempat naik terjadi ke 42%, dan itu membuat altcoin menjadi rontok ya. Dan sekarang memang sudah terjadi recovery untuk altcoin tapi tidak terlalu signifikan ya, dan ini juga menurut saya terpengaruh dari kemenangan dari Argentina. Dan memang konyol sih sebenarnya ya, kenapa bisa seperti itu. Memang pada saat piala itu dipegang oleh Messi dan semua kripto hampir terjadi kenaikan, memang tidak semua. Dan terutama Binance terjadi lonjakan sampai ke 5%. Memang banyak hal yang unik sebenarnya ya. Walaupun kadang kita berpikir Argentina apa hubungannya, Portugal apa hubungannya begitu. Namun seorang bintang ini mereka memiliki NFT ya seperti Messi dan Ronaldo begitu. Jadi sedikit tidaknya mempengaruhi ke fee-nya Binance ataupun di marketplace-nya NFT begitu. Kemudian kita lihat juga untuk Fear and Greed Index-nya sebenarnya agak lumayan ya, ada sebuah kepercayaan diri begitu ya. Sekarang menjadi 29 poin, yang kemarin 26 ya, dan dalam waktu 1 bulan terakhir ini adalah extreme fear sebenarnya dari 23 dan sekarang menjadi 29. Nah, ini sebenarnya sebuah kabar baik. Jadi ada dana lagi masuk ke market begitu yang mungkin Anda bisa manfaatkan untuk take profit nantinya. Yang seperti saran saya ya ambil keuntungan 1-2% aja begitu. Nah, kemudian kita lihat ya ada sebuah berita menarik juga tentang toko kripto, yaitu toko kripto resmi ya diakuisisi Binance, tapi belum secara full gitu, belum selesai begitu, tapi dia bilang udah resmi begitu. Nah, di sini tadi saya baca ya, kalau ternyata toko kripto itu secara bertahap dia akan diakuisisi begitu. Binance sebagai bursa kripto terbesar di dunia menyatakan bahwa mereka akan menambahkan kepemilikan saham di kripto secara bertahap.
hingga hampir 100%. Jadi kalau sudah 100% saham toko kripto dimiliki Binance, berarti totali sudah dimiliki oleh Binance si toko kripto ini. Sama halnya seperti Twitter ya, ketika Elon Musk membeli semua saham Twitter sampai 100%, totali Elon Musk lah yang menjadi pemilik tunggalnya. Nah, berita ini juga sebenarnya baru keluar nih, tanggal 19 hari ini. Dan ini pasti saja langsung membuat market menjadi melonjak ya, tiba-tiba melonjak begitu. Tapi menurut saya lonjakan ini sebenarnya juga ya berbarengan dengan koin-koin yang lain, terkhusus juga untuk Bitcoin ya. Namun kalau kita lihat di sini ada sedikit kemiripan, begitu juga dengan Binance ya, terjadi kenaikan begitu. Kalau Anda lihat kenaikan ini dalam waktu 3 hari, ini time frame daily ya, dan ini sangat mirip dengan pola TKO, yaitu toko kripto, yaitu dalam 3 hari dia terjadi kenaikan. Sama halnya dengan ini juga untuk Binance. Namun untuk harga Binance dia ketahan di support yang tadinya yang saya bilang ya, di harga 253, kini dia ketahan di 253, dan ini menjadi resisten baru untuk Binance. Nah, kita kembali lagi ke toko kripto ya. Toko kripto ini sebenarnya terjadi lonjakan juga yang lebih signifikan ya pada hari ini, yaitu ketika ada berita itu juga. Jadi ada double impact dari toko kripto ya, itu mungkin pengaruh dari Binance mengakuisisinya, dan kemudian ada efek dari Piala Dunia kemarin selesai begitu dan terjadi kripto naik beberapa begitu. Namun kita mungkin bertanya ya, bagaimana dengan toko kripto? Apakah ini baik untuk masuk ya? Nah, ini sebenarnya yang agak unik nih. Kenapa saya mau membahas toko kripto dan Binance? Nah, Binance ini kan lagi kena FUD nih, sementara toko kripto lagi diakuisisi Binance. Nah, itu kan berita positif, sementara di Binance ada berita negatif. Nah, sehingga ini sebenarnya kenaikan ini agak meragukan sebenarnya. Dan ini tadi saya buat sebuah kotak, ini adalah kotak yang sempat terjadi sideways untuk toko kripto, dan menurut saya ini menjadi resisten kuatnya untuk TKO. Nah, ini juga hati-hati ya, dan saya lihat juga memang dia tidak mampu menembus ini, dan dia tidak terjadi kenaikan yang sangat besar sekali begitu. Nah, jadi Anda kalau mau masuk juga untuk saat ini, Anda harus pikirkan kembali begitu ya. Mungkin Anda boleh menunggu untuk Golden Cross ini, karena ini hampir terbentuk Golden Cross. Apakah Golden Cross ini akan terbentuk? Kalau ini terbentuk, kemungkinan akan terjadi kenaikan yang sangat besar untuk toko kripto ya, kalau dia sudah membentuk Golden Cross. Nah, ini juga sebenarnya sedang berlawanan nih sebenarnya ya. Tapi bagi Anda yang para investor mungkin belum baik ya dalam hal DCA-nya di sini ya. Dalam kondisi ini mungkin kalau udah terbang begini ya, DCA harus hati-hati. Sementara untuk trader mungkin ini kesempatan untuk scalping ya, ngambil keuntungan 1%, 2%. Ya tentu saja harus menggunakan stop loss juga ataupun cut loss secara manual. Jadi harus tetap berhati-hati. Memang di sini saya lihat ada perlawanan harga ya, kalau kita lihat dari time frame 4 jam. Terlihat batang nih untuk candlenya toko kripto, jadi masih bergejolak. Dan berita ini juga baru keluar di hari ini, kemungkinan belum menyebar sekali, belum banyak yang tahu. Mungkin sebentar lagi banyak korban FOMO juga. Nah, kemungkinan juga akan terjadi koreksi lagi di harga-harga 0,46 atau di 0,42 begitu. Jadi harus hati-hati ya, tetap waspada aja begitu. Dan saran saya sih tunggu aja Golden Cross untuk time frame daily. Jadi butuh untuk beberapa hari lagi untuk mengambil keputusan untuk TKO. Tapi kalau Anda tidak sabar, ya silahkan aja, bantai aja gitu. Nah, bagaimana dengan BNB? BNB kan kita lihat ketahan ya, seperti yang saya bilang tadi, support sekarang menjadi resisten untuk BNB. Dan dia juga FUD tidak berhenti nih, masih dihantam terus nih si Binance ini. Jadi dalam kondisi ini mungkin dia akan terjadi sideways lagi. Dan ini juga kemarin kejatuhannya ya, dia similar ya dengan Bitcoin, jadi antara saling mempengaruhi begitu. Menurut saya sebenarnya Binance ini juga sudah mulai mempengaruhi market, bahkan ketika dia terkena FUD, banyak market juga terpengaruh dan terjadi penurunan juga. Dan ini sudah mulai spesifik kejatuhannya antara Bitcoin, Binance, dan altcoin lain seperti toko kripto ya, dia naik sendiri, yang lain pada turun, dia terbang sendiri. Nah, ini juga menjadi hal yang unik untuk dibahas ya, bahwa sudah mulai terjadi pemerataan gitu, tidak terlalu mengikuti Bitcoin sekali ya. Namun memang beberapa banyak yang mengikuti Bitcoin turun ya, dia turun begitu ya. Nah, jadi ini sedang menyesuaikan semua masing-masing developernya ya. Kalau kita lihat seperti Shiba Inu, dia 3%, dia naik sendiri begitu. Sementara yang lain merah. Nah, ada juga yang seperti TON, dia 2%. Dan kalau kita lihat yang tertinggi dalam 24 jam, yaitu berada di seperti XDC. Ya, XDC saya sih tidak ya. Saya tidak masuk di sini. Namun dalam 24 jam itulah yang terjadi kenaikan yang signifikan. Dan TON ini tadi.
Memang tidak henti-henti ya FUD untuk Binance ya. Dan ini ya ada pengaruh dari propaganda FTX juga ya. Ada berita tentang FTX yang mempengaruhi Binance. Jadi Binance jadi kena FUD begitu. Dan ini sebenarnya lagi terjadi pertarungan sebenarnya antara CZ dan pihak pendukung FTX ya. Karena sebenarnya berbahaya juga ya, karena kita tahu di belakang FTX itu para raksasa semua dia. Agak serem sebenarnya, ada BlackRock, Temasek begitu ya. Itu yang mau dilawan sama Binance. Menyeramkan sebenarnya. Ya tapi saya yakin dia punya win-win solution lah ya. Dia sebagai temannya Elon Musk juga dan beberapa orang yang di belakangnya juga ada begitu. Ya semoga Binance ini mampu ya bertahan dalam menghadapi serangan-serangan itu. Tapi sejauh ini memang Binance mampu ya menahan ya. Kalau kita dengar berita yang lalu juga ya bahwa Binance pernah di-hacker ya dan dia mampu menangkalnya dan dia bertanggung jawab penuh dan selesai masalahnya begitu. Dan akhirnya Binance normal lagi. Saya pikir juga ini akan terjadi seperti itu ya, Binance akan mampu. Karena ini bukan masalah hacker nih, ini masalah pembuktian reserve-nya si Binance, bagaimana dana cadangan dia, apakah nyata atau tidak. Namun kalau kita lihat dari diagram untuk Binance memang sebenarnya dia masih kuat ya. Kalau kita lihat dari sini juga dia terbukti masih kuat. Memang terjadi penurunan untuk reserve-nya Binance ya. Di sini kita lihat terjadi turun ya 48 miliar US dollar ya. Ini sempat di angka 70 miliar US dollar. Nah, sekarang turun signifikan menjadi 48 miliar US dollar. Ini untuk total aset ya. Jadi agak unik juga nih sebenarnya. Namun kita harus tetap tenang aja dulu ya. Kita harus pantau juga terus untuk Binance ini bagaimana kekuatannya ke depannya. Tapi saya sangat yakin sama si Jet lah. Dia akan berusaha mempertahankan itu semua. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini ya tentang toko kripto udah resmi diakuisisi oleh Binance. Namun bertahap ya, bukan langsung deal ini ya, dalam proses bertahap hingga 100%. Bisa aja nanti di tengah-tengah perjalanan terhenti sampai 40% aja begitu. Makanya kadang-kadang kita judul-judul ini juga harus hati-hati ya. Judul-judul ini saya yakin semua media ataupun YouTuber ataupun media-media nasional bahkan sekelas Bloomberg, CNN, saya yakin judul itu adalah pemanis begitu untuk dapat melihat ataupun menonton ataupun membacanya bagi masyarakat begitu ya. Jadi jangan kita langsung membaca judul aja, jadi kita memang harus membacanya sampai ke bawah begitu, sampai selesai. Baru kita dapat mengambil kebijakan dalam pikiran kita. Oke ya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.